Santa Teresa Avila TV. Sorowajan Baru Yogyakarta. Renungan Katolik Kamis, tanggal 3 Juli tahun 2025 menurut Injil Suci Yohanes bab 20 ayat 24-29. Iman dalam ketidakpastian, belajar dari Doupting Thomas. Dalam nama Bapa, Putera dan Roh Kudus. Inilah firman Injil Suci menurut Yohanes bab 20 ayat 24-29. Thomas, salah seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak bersama mereka ketika Yesus datang. Lalu murid-murid yang lain berkata kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi ia berkata kepada mereka, "Jika aku tidak melihat bekas paku pada tangannya dan memasukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan memasukkan tanganku ke dalam lambungnya, aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid itu berada di dalam rumah, dan Thomas bersama mereka. Yesus datang, walaupun pintu terkunci, lalu berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Masukkan jarimu ke sini dan lihatlah tanganku, dan ulurkan tanganmu dan masukkan ke lambungku, dan jangan engkau tidak percaya, melainkan percayalah." Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Yesus berkata kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Dalam bacaan ini, kita bertemu dengan Thomas, salah satu dari 12 murid Yesus, yang sering disebut Thomas si ragu, atau Thomas yang meragukan. Ketika murid-murid lain memberitahu bahwa mereka telah melihat Yesus yang telah bangkit, Thomas menolak percaya kecuali ia melihat dan menyentuh tanda paku di tangan Yesus dan lambungnya. 8 hari kemudian, Yesus datang kembali di tengah murid-murid, termasuk Thomas, dan mengundangnya untuk melihat dan merasakan lukanya. Thomas pun mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Yesus memuji mereka yang percaya tanpa melihat, yaitu kita yang hidup beriman di zaman sekarang. Perikop ini mengajarkan tentang pentingnya iman, terutama iman yang teguh meski tidak secara fisik melihat. Yesus menunjukkan pengertian terhadap keraguan Thomas, namun mengajak dia menuju iman yang lebih dalam dan lebih kuat. Kutipan hari ini, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Yohanes bab 20 ayat 29. Hidup sebagai orang beriman tidak selalu mudah. Kita sering menghadapi keraguan, pertanyaan, dan bahkan rasa takut akan ketidakpastian. Thomas adalah gambaran manusia biasa yang menghadapi keraguan besar. Ia tidak mau menerima kesaksian orang lain, ia ingin mengalami sendiri dan menyentuh secara langsung bukti kebangkitan Yesus. Kita bisa memahami sikap Thomas, karena terkadang iman kita juga goyah saat menghadapi kesulitan, penderitaan, atau pertanyaan yang belum terjawab. Namun, Yesus datang menguatkan Thomas dengan penuh kasih, mengajak dia melihat tanda kebangkitan yang nyata, kemudian menuntun Thomas ke pengakuan iman yang kuat. Hari ini, kita diundang untuk meneladani Thomas, bukan dari sisi keraguannya yang berlebihan, tetapi dari prosesnya sampai kepada pengakuan iman yang tulus. Kita juga dipanggil untuk menjadi berbahagia seperti yang dikatakan Yesus, "Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Ibadah dan doa kita sehari-hari seringkali adalah perjalanan iman tanpa tanda fisik. Kita percaya karena firman Tuhan, karena kesaksian umat beriman, dan terutama karena karya Roh Kudus dalam hati kita. Percaya tanpa melihat adalah panggilan iman yang menguatkan kita agar tetap teguh walaupun dunia ini penuh ketidakpastian. Poin-poin refleksi sehari-harinya. 1. Apakah saya pernah meragukan kehadiran Tuhan dalam hidup saya? Keraguan adalah bagian alami dalam perjalanan iman. Refleksi ini mengajak kita jujur mengakui keraguan yang kita alami. 2. Bagaimana saya merespon saat iman saya diuji oleh kesulitan atau ketidakpastian? Kesulitan bisa melemahkan atau memperkuat iman, tergantung bagaimana kita menyikapinya. 3. Apakah saya mampu percaya tanpa harus selalu melihat bukti fisik? Iman sejati adalah percaya pada yang tidak terlihat, mempercayai firman Allah dan karya Roh Kudus. 4. Bagaimana saya bisa memperdalam iman saya agar tidak mudah goyah oleh keraguan? Melalui doa, pembacaan kitab suci, dan hidup dalam komunitas iman. 5. Apakah saya mau seperti Thomas, jujur dengan keraguan saya, lalu membawanya kepada Yesus untuk dikuatkan? Yesus tidak menolak keraguan, tetapi mengundang kita membawa keraguan itu ke hadapannya. 6.
Bagaimana saya bisa mendukung sesama yang sedang mengalami keraguan iman? Dengan kesabaran, doa, dan menjadi saksi hidup iman yang kuat. 7. Apakah saya bersyukur atas iman yang saya miliki dan mau terus berkembang? Syukur menguatkan iman dan membuka hati untuk menerima rahmat Tuhan. Kesimpulan renungan hari ini. Renungan pada bacaan Yohanes bab 20 ayat 24-29 mengajak kita belajar dari pengalaman Thomas, sang murid yang meragukan, tapi akhirnya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Allahnya. Keraguan bukanlah akhir dari iman, melainkan bagian dari proses pertumbuhan iman yang harus dijalani dengan keberanian dan kejujuran. Yesus mengajarkan bahwa iman tanpa bukti fisik adalah berkat dan kebahagiaan tersendiri. Kita yang hidup sekarang, yang tidak melihat Yesus secara langsung, diberkati karena kita percaya dengan hati dan jiwa. Mari kita jalani perjalanan iman kita dengan keyakinan, mengatasi keraguan dan ketakutan melalui doa dan pembacaan kitab suci. Kita dipanggil menjadi saksi hidup iman yang kuat dan memberi inspirasi bagi orang lain, agar mereka juga dapat menemukan damai sejahtera dalam Yesus Kristus. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, amin. Bagikan renungan ini, jangan lupa klik subscribe, tekan tanda lonceng, dan like YouTube @Pakrify agar semakin banyak orang diberkati oleh firman Tuhan. Terima kasih berkah dalam Gusti Yesus.